Shalom saudaraku di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Harapan dan doa saya semua kita yang menyaksikan Today Sermon hari ini dalam kebaikan Tuhan yang sempurna, dan sama-sama kita bersemangat untuk menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Saya akan mengawali Today Sermon hari ini dengan satu pujian yang saya pernah buat dan saya nyanyikan bagian refnya untuk saudara semua di tayangan hari ini. Sebab Kaulah yang pertama memberikan sukacita, sukacita yang tak pernah ku dapat di dunia. Kaulah yang membawaku menari dan bergembira di atas badai masalahku. Kau ada dalam kemenanganku. Puji Tuhan. Judul Today Sermon hari ini adalah sama seperti judul lagu ini, Kau ada dalam kemenanganku. Saudaraku di dalam Tuhan, ayat yang kita buka pada awal renungan ini sama-sama kita buka di Amsal 21 ayat yang ke-31. Saya bacakan untuk saudara. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, seseorang bisa dikatakan menjadi pemenang ketika dia bisa melewati yang namanya sebuah perlombaan, sebuah kompetisi. Nah, seorang atlet, dia bisa dikatakan berhasil memenangkan medali emas, perak atau perunggu ketika dia bisa melewati babak demi babak sampai di partai puncak di final, mengalahkan lawannya, dan dia berhasil dikatakan pemenang, mendapatkan medali seperti pada momen Olimpiade, Asian Games atau Pekan Olahraga Nasional. Lionel Messi, seorang pesepak bola terbaik di dunia sampai saat ini, dia dikatakan berhasil memenangkan Piala Dunia 2022 kemarin ketika dia bisa melewati babak penyisihan bersama dengan rekan-rekan setimnya di kesebelasan Argentina, kemudian masuk ke babak semifinal dan mengalahkan Prancis di final, kemudian dia bisa mengangkat trofi kemenangannya. Nah, dia dikatakan pemenang ketika dia bisa melewati proses pertandingan demi pertandingan di Piala Dunia. Begitu juga nanti 2024. Nah, ini tahun pemilu. Seseorang berlomba-lomba untuk memikat hati pemilihnya, dan setelah dia dipilih dan berhasil menang, nah, dia dikatakan seorang pemenang. Saudaraku dalam Tuhan, sama seperti itu kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini seperti dalam arena perlombaan, dan berbicara tentang perlombaan dalam karir pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam mencapai mimpi-mimpi besar kita. Nah, perlombaan dalam hal-hal jasmani dan juga rohani dalam kehidupan kita. Kadang sebuah star itu ada star yang baik, ada juga star yang buruk. Begitu juga dengan hasilnya. Ada hasil yang baik, ada juga hasil yang buruk. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam semua proses perlombaan kita, perlombaan dalam hidup kita, sepanjang kita di dunia, ada Tuhan di dalamnya. Tuhan ada di apapun hasil perlombaan proses dalam kehidupan kita. 3 hal yang saya mau share kepada saudara semua pada hari ini. Apa yang Tuhan akan berikan kepada kita sebagai tanda penyertaannya di dalam kehidupan kita. Dan ini sesuai dengan lirik lagu yang saya nyanyikan tadi. Yang pertama, Dia akan menyertai kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dengan tandanya yang pertama, Dia memberikan sukacita. Kita buka bersama-sama di Nehemia 8 ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara. Jangan bersedih hati, karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Saudaraku, hal yang paling penting ketika kita mengalami proses, kita ada di arena perlombaan kehidupan kita, hal yang paling penting itu adalah semangat.
Ketika kita sudah tidak bersemangat, kita hopeless, kita hilang pengharapan, maka matilah kita. Kita mengharapkan dunia di sekitar kita itu mendukung kita, memberikan support. Orang-orang terdekat kita memberikan support kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita kecewa karena itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi saudaraku, di dalam Tuhan hanya Yesus yang memberikan jaminan bahwa di dalam setiap proses kehidupan kita, Dia akan memberikan kita dengan penyertaannya melalui sukacita. Dan kalau kita sudah memiliki sukacita itu, maka pastinya kita akan enjoy di dalam sebuah kompetisi dalam kehidupan kita, dalam proses, dalam perlombaan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Dia akan menyertai kita dengan sukacita. Yang kedua, membawa kita menari di atas badai. Wah, ini menarik sekali, saudara. 9, saya bacakan kembali untuk Anda. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, dalam peristiwa ini angin ribut diredakan. Murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus pada saat itu, mereka tahu siapa figur, siapa sosok yang ada bersama-sama dengan mereka. Mereka tahu perjalanan beberapa kali bersama dengan Yesus. Yesus mengadakan mujizat. Tapi pada saat angin taufan ini datang, secara manusiawi mereka takut, mereka khawatir, mereka takut mati. Tetapi Yesus menenangkan mereka dan berkata kepada angin itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Nah, semua orang terkagum-kagum kepada Yesus pada saat itu. Ini yang saya katakan, bahwa membawa kita menari di atas badai. Pada saat badai datang pun, itu bukan merupakan satu masalah, tetapi kita bisa menikmati setiap proses demi proses, setiap keadaan demi keadaan. Itu yang kedua, Dia akan menyertai kita dan membawa kita menari di atas badai. Badai masalah, badai kesakitan kita, apapun yang menurut kita itu sangat berbahaya, sangat mengancam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, Dia akan menyertai kita dengan memberikan kemenangan. Di atas badai masalahku, Kau ada dalam kemenanganku. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan padamu. Dalam setiap kemenangan kita, dalam setiap hasil akhir kehidupan kita, dan kita memperoleh yang namanya kemenangan, apapun prosesnya, ada Tuhan di dalamnya. Jadi jangan pernah menganggap itu berhasil karena kekuatan kita sendiri. Karena secara manusia kita tidak mampu, kita tidak bisa. Jadi kesimpulan renungan hari ini adalah Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ini dalam menjalani kehidupan kita di dunia, dalam segala aspek kehidupan. Jadi jangan sombong dengan apa yang kita capai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Kemenangan kita ada di tangan Tuhan. Manusia bisa berencana, tetapi Tuhan yang menentukan. Ayat terakhir di Today Sermon hari ini, kita buka bersama-sama di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini hasil akhir dari perjuangan kita bersama dengan Tuhan. Kita akan menerima mahkota. Biarlah renungan firman Tuhan pada hari ini menjadi pedoman bagi langkah kita untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang baik, kesempatan yang baik kami bisa berada bersama-sama di Today Sermon hari ini. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang menyaksikan tayangan ini, dalam apapun keadaan mereka hari ini, apapun yang mereka lagi hadapi, lagi gumuli, lagi doakan, Tuhan menjadi satu-satunya sumber jawaban.
Engkau memperlengkapi kami dengan sukacita, membawa kami menari di atas badai kehidupan, dan memberikan kami kemenangan. Kami pegang janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua. Allah Immanuel, Allah yang akan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.